Halo Sobat Sejuta Inspirasi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas skill berbicara dengan level up yang bisa Sobat coba di dalam pekerjaan atau di sekolah kalian. Kira-kira apa aja ya? Siapkan kertas dan pulpen kalian ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share the video, dan klik tombol loncengnya ya. Pertama, keterampilan komunikasi. Di dalam pekerjaan, kita akan bertemu dengan orang-orang baru, dan sangat penting untuk memiliki keterampilan komunikasi untuk memberikan informasi yang dapat dipahami. Kemampuan untuk meyakinkan orang lain dimulai dengan keterampilan mengkomunikasikan gagasan dengan terstruktur dengan baik. Orang yang memiliki kemampuan mendengar, menulis, dan berbicara yang baik dapat memberikan ide, masalah, dan rencana kerja kepada timnya. Sehingga, setiap orang memperoleh informasi dengan baik dan dapat dipastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang jelas. Mulailah dengan bicara di depan cermin jika kamu merasa gugup. Seperti biasa, niat dulu ya, karena setiap pesan penting yang disampaikan oleh pemimpin akan memberikan manfaat hanya jika disampaikan dengan cara yang tepat. Kedua, kepemimpinan. Berhasil tidaknya leadership, seseorang sangat bergantung pada kemampuannya dalam berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Keterampilan kepemimpinan yang kuat sebagian besar memiliki kinerja yang unggul. Karakter seperti ini akan ditempatkan pada posisi pemimpin karena kemampuannya dapat mengelola dan membagi sumber daya tim secara efektif, melakukan monitor pekerjaan dengan sistematis, serta cakap dalam memberikan motivasi dan pembinaan kepada timnya. Hal yang harus kamu lakukan adalah menjadi berani terlebih dahulu. Kamu harus siap untuk menjadi pemimpin kapanpun kesempatan itu datang padamu. Ketiga, kemampuan bekerja dalam tim. Setiap perusahaan pasti menginginkan karyawannya mampu saling bekerja sama, sehingga terbentuklah tim kerja yang mampu merumuskan tujuan dan berbagai tugas untuk mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Bekerja sama membutuhkan kepekaan sosial, fleksibilitas, koordinasi, dan komunikasi yang tepat. Keempat, kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Tidak hanya dalam kehidupan pribadi, dalam dunia kerja, masalah dan kendala juga selalu ada. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan karyawan yang dapat mencari solusi tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis dan bagaimana melibatkan orang lain dalam pemecahan masalah tersebut. Kelima, teknik berpikir kreatif dan inovatif. Seseorang yang kreatif dan mampu berpikir di luar kebiasaan adalah orang yang dicari oleh setiap perusahaan. Orang yang kreatif berani melakukan dan memulai sesuatu yang berbeda, berani berperan dan membawa inovasi yang baru bagi perusahaan. Selain berpikir kreatif dan inovatif, berpikir kritis juga sangat penting. Kemampuan berpikir kritis bukan hanya menghindarkan perusahaan dari pilihan yang salah, tapi berguna juga untuk pilah-pilah adaptasi apa yang perlu diterapkan dan tidak. Selain itu, fungsi utama critical thinking tidak lain adalah memastikan temuan jawaban paling efektif dari kendala yang muncul. Perhitungan efektivitas resource yang dimiliki untuk menghasilkan hasil dengan impact yang besar. Keenam, sikap mental positif. Sikap positif akan mendorong seseorang untuk belajar atau mengerjakan tugas dengan baik, bahkan membawa suatu unit kerja atau perusahaan ke arah menjadi lebih baik. Sikap positif bisa diawali dari pikiran positif, melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif. Kegagalan tidak dianggap sebagai akhir dari, tapi merupakan alat yang akan membuat dirinya lebih kuat. Cobalah untuk keep positive thinking dalam menghadapi apapun.
Always believe semua bisa teratasi dengan berjalannya waktu. Ketujuh, keterampilan mengelola waktu. Sebagai karyawan yang memiliki orientasi pada hasil, keterampilan dalam mengelola waktu menjadi kunci agar dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Karena perusahaan juga berpacu dengan waktu dan target yang harus dicapai. Orang yang bisa mengatur waktu dengan terampil selalu punya poin plus karena menumbuhkan trust bahwa setiap tugas akan terselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu, keterampilan waktu menjadi impresi produktivitas dan cara kerja yang efektif. Yuk, belajar mengatur waktu dari sekarang. Kedelapan, kemampuan negosiasi. Mampu mempengaruhi orang lain agar bersedia membantu dan mendukung tercapainya tujuan pekerjaan dengan cara membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan dan tim kerja dalam arti positif. Hampir serupa dengan poin sebelumnya. Jika tim manajemen lebih pada kemampuan mengatur subordinate, negotiation skill juga penting dimiliki untuk memudahkan level up. Kemampuan bernegosiasi dengan pihak lain untuk mencapai goal tertentu adalah sebuah aset. Seni berkomunikasi ditambah pemetaan goal yang jeli jadi modal utama untuk mempertajam negotiation skill. Wow, banyak juga ya yang harus dilakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe channel Sejuta Inspirasi, share videonya, dan klik tombol lonceng notifikasinya, supaya sobat gak ketinggalan video terbaru dari Sejuta Inspirasi. Karena satu share dan satu subscribe dari Sobat Sejuta Inspirasi sangat bermanfaat agar kami bisa terus semangat membuat video terbaru yang dapat menginspirasi dan memotivasi Sobat Sejuta Inspirasi. Thank you for watching and see you on the next video.